akan memaparkan bagian 1 rancangan dan uraian produk. Adapun hal yang melatar belakangi mengapa kami mendirikan Paus Bakery atau Pancong Delicious Bakery ini, yaitu dengan melihat berkembangnya zaman, mulai banyak sekali jenis-jenis makanan yang bermunculan, sehingga makanan tradisional pun mulai terlupakan. Dengan berkurangnya minat masyarakat kepada makanan tradisional, ditakutkan akan berakibat hilangnya eksistensi makanan tersebut. Ini adalah hal yang kami khawatirkan, sehingga muncullah ide dan inovasi dari Paus Bakery untuk mengembangkan makanan tradisional agar tetap menarik minat masyarakat. Paus Bakery merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang kuliner dengan kue pancong sebagai menu utamanya. Kami memilih kue pancong karena bahan yang diperlukan mudah untuk didapatkan serta mudah untuk direkreasikan. Dengan mengusung tema yang lucu, ramah lingkungan, serta dengan menu yang variatif, Paus Bakery percaya bahwa perhatian serta minat masyarakat akan tertuju lagi kepada makanan tradisional yang satu ini. Paus Bakery ini juga berlokasi di Jalan Angkasa Raya nomor 31. Lalu Paus Bakery sendiri memiliki beberapa keunggulan, yaitu terletak pada menunya yang variatif sehingga konsumen tidak cepat bosan dan konsumen akan kembali lagi untuk mencoba menu yang lainnya. Kami juga mengusung tema DIY atau do it yourself, di mana konsumen dapat mengkreasikan serta menghias menunya sesuai dengan imajinasi dan keinginannya. Dengan berbagai keunggulan yang ada, kami percaya bahwa Paus Bakery adalah usaha dengan prospek yang menguntungkan bila dijalankan. Tujuan dibentuknya usaha ini yaitu adalah agar masyarakat tetap dapat menikmati kue tradisional pancong dengan cita rasa yang kekinian. Selain itu, agar masyarakat luas tetap mengenal jajanan kuliner tradisional khas Indonesia, yaitu pancong, dan dapat menjadikan kue pancong sebagai cemilan sehari-hari. Jadi kami Paus Bakery menciptakan kembali inovasi baru dari kue pancong sehingga dapat dinikmati kembali oleh masyarakat luas. Yaitu kami memilikinya dengan menambahkan berbagai macam rasa dan topping sehingga menarik minat masyarakat. Adapun 9 rasa dan 9 topping yaitu rasa polos, coklat, taro, matcha, lotus, red velvet, keju, susu, dan Milo. Wah, ada rasa keju juga nih. Jadi untuk kalian yang tidak suka manis-manis pun juga bisa. Lalu untuk toppingnya yang bisa ditambahin dari kuenya itu yaitu ada Toblerone, Ovomaltine, selai coklat, ice cream, Nutella, keju mozzarella, Oreo, cookies and cream, dan meses. Dari 9 banyaknya rasa dan topping ini kami percaya nih, pasti pelanggan bakal nggak bosen deh buat datang ke toko kami. Nah, ini juga di atas ini ada gambaran produk dari produk kami ya. Terlihat sangat menarik bukan? Lalu untuk selanjutnya yaitu ada gambaran dari DIY decorating cake. Dapat dilihat sendiri ya. Jadi nanti kami mempersilahkan para pelanggan menghias kuenya sendiri di toko kami. Namun untuk DIY decorating cake kami menambahkan biaya tambahan. Lalu di sampingnya ada styrofoam ramah lingkungan yang dibuat dari pelepah pinang. Nah, jadi kami mengizinkan pelanggan membeli dibawa pulang ya, take away produk kami yaitu dengan menggunakan styrofoam yang ramah lingkungan. Jadi kami juga memikirkan dampak kepada lingkungan sekitar. Baik, yang selanjutnya adalah aspek pemasaran. Yang pertama, sasaran pemasaran dengan daerah pemasaran di Jalan Angkasa Raya nomor 31, Kelurahan Labuan Ratu Raya, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung. Dengan pesaing di lokasi ini, dalam jarak terdekat ada 3 toko kue. Namun dari ketiga toko kue tersebut tidak menjual kue pancong. Jadi ini membuka peluang yang sangat besar untuk toko kue kami. Lalu yang kedua adalah situasi pasar dengan segmentasi demografi untuk semua kalangan penggemar kuliner kue, khususnya remaja dan dewasa, dengan pendapatan menengah ke atas dan menengah ke bawah. Segmentasi geografinya yaitu wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Kami tahu bahwa di daerah ini masih kurang banyak yang menjual kue pancong, jadi kami menempatkan diri di wilayah Bandar Lampung. Lalu untuk target pasar kami adalah seluruh kalangan penggemar kuliner, terutama generasi milenial dan ibu-ibu, seperti mahasiswa, pelajar, pekerja kantoran, dan ibu rumah tangga. Lalu untuk positioning, Paus Bakery ini termasuk dalam jajaran bisnis yang sangat kekinian, karena sangat tepat untuk mengikuti gaya sosial yang suka nongkrong dengan makan kue. Jadi kami menyajikan tempat toko kue yang kekinian dan hits, di mana kalian para milenial bisa membuat foto dengan bagus dan nyaman di sana. Lalu untuk proyeksi permintaan dari sasaran masyarakat yang penggemar kue dari kalangan remaja hingga dewasa di Bandar Lampung, maka ditargetkan perharinya diperkirakan sekitar 30 konsumen atau sekitar 100 pieces kue pancong akan terjual di toko kami.
Lalu untuk kebutuhan konsumen direncanakan sekitar 50.000 konsumen per tahun atau 140 konsumen per hari untuk Sumatera Selatan. Jadi kami menghitung konsumen sangat bervariasi tergantung dengan jenis kuenya. Jadi kami melihat juga pelanggan akan memilih tergantung variasi jenis kuenya. Dengan proyeksi peningkatan yaitu 20% per tahun dari 2022 50.000, 2023 60.000, 2024 72.000, 2025 86.400 permintaan kue pancong di wilayah Sumatera Selatan. Yang kedua yaitu strategi dan taktik pemasaran. Pertama adalah produk, yaitu kue pancong dengan berbagai jenis rasa yang unik dan berbeda dari yang ada, menggunakan kemasan yang ramah lingkungan dengan tampilan lucu, dan toko kami juga menyajikan kegiatan penghiasan dekor kue sendiri oleh pelanggan. Nah, dari hal tersebut kami yakin akan menarik para pelanggan untuk mengunjungi toko kue kami. Lalu untuk harga yang telah disesuaikan dengan kalangan remaja dan dewasa, sehingga kami memberikan harga rata-rata mulai dari 7.000 sampai 12.500 untuk rasa kue pancongnya. Dan untuk topping tambahan mulai dari 5.000 hingga 15.000. Lalu untuk target pasar, kami melakukan pendistribusian langsung kepada konsumen yang melakukan pembelian, yaitu melalui toko kue Paus Bakery ataupun melalui aplikasi online. Jadi kami bekerja sama dengan aplikasi online agar bisa mengirimkan kue pancong kami ke rumah Anda dengan selamat. Lalu untuk promosinya itu ada 5. Yang pertama, pembuatan akun-akun media sosial Paus Bakery. Hal ini digunakan agar banyak masyarakat yang tahu Paus Bakery dan kita dapat berhubungan langsung dengan pelanggan. Lalu yang kedua adalah pembuatan banner untuk depan toko. Pembuatan banner ini ditujukan agar pelanggan yang lewat lalu lalang depan toko kami akan melihat banner tersebut dan tertarik untuk memasuki toko kue kami. Lalu yang ketiga adalah pembuatan pamflet untuk disebarkan secara langsung. Pembuatan pamflet ini disebarkan kepada orang yang ada di sekitar rumah dan toko tersebut agar mereka banyak mengetahui kalau sudah ada toko kue Paus Bakery. Lalu yang keempat yaitu pembuatan video promosi untuk di-share oleh selebgram. Hal ini digunakan untuk menambah insight dari Instagram ataupun Twitter atau Facebook di media sosial Paus Bakery. Dan yang terakhir adalah mengikuti bazar makanan. Hal ini digunakan agar semakin banyak kalangan luas yang tahu mengenai Paus Bakery. Dengan penganggaran promosi kegiatan, yaitu yang pertama adalah promosi ads media sosial, yaitu 50.000, pembuatan banner 150.000, pembuatan pamflet 50.000, pembuatan video promosi 100.000, membayar selebgram dan akun terkenal 2 juta, dan persiapan bazar 300.000 dengan total keseluruhan 2.650.000 untuk anggaran promosi. Baiklah, di bagian ketiga ini berisikan tentang aspek produksi. Untuk pengadaan bahan dapat kita lihat dari kedua tabel di atas. Tabel pertama berisikan tentang peralatan serta bangunan yang kita butuhkan dalam memproduksi kue pancong. Total pengeluarannya sendiri adalah sebesar 20.835.000. Sedangkan di tabel selanjutnya berisikan tentang bahan-bahan yang kita butuhkan selama sebulan. Bahan-bahan tersebut terdiri dari bahan dasar, campuran bahan dasar, dan topping dengan total pengeluaran sebesar 733.500. Lalu selanjutnya adalah sumber daya produksi. Seperti yang sudah kita ketahui, lokasi usaha merupakan salah satu faktor penting karena dapat menentukan keberhasilan usaha yang dijalankan. Dalam menjalankan usaha ini, kami menyewa sebuah tempat di daerah strategis, yaitu di Jalan Angkasa Raya nomor 31, Kecamatan Labuan Ratu Alam, dengan biaya sewa per tahun sebesar 11.300.000, serta membeli berbagai peralatan yang dibutuhkan dengan biaya sebesar 3.885.000. Dan juga dalam menjalankan usaha ini, kami mempekerjakan 2 orang karyawan. Lalu proses produksi kue pancong sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yakni pembahanan, yaitu menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Yang kedua adalah pemasakan, yaitu proses memasak atau mengolah kue pancong. Yang ketiga adalah plating, yaitu menghias kue pancong dengan berbagai topping. Dan yang keempat adalah finishing, yaitu mempacking kue sebelum diserahkan kepada konsumen. Lalu perkiraan jumlah produksi, diperkirakan rata-rata setiap harinya kami dapat memproduksi 100 porsi kue pancong, dan dalam sebulan kami dapat memproduksi 3.000 porsi. Dan yang terakhir adalah penganggaran produksi. Penganggaran produksi Paus Bakery diperkirakan sejumlah berikut, dengan total pengeluaran dalam sebulan sebesar 733.500 dan dalam setahun sebesar 29.637.000.
Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait aspek organisasi dan aspek manajemen. Yang pertama adalah identitas perusahaan. Jadi nama dari perusahaan kami adalah Paus Bakery atau Pancong Delicious Bakery yang beralamat di Jalan Angkasa Raya nomor 31, Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Di sini terdapat logo perusahaan kami. Terdapat visi dan misi dari perusahaan kami. Visinya adalah menciptakan usaha Paus Bakery sebagai usaha yang inovatif, melestarikan makanan tradisional kue pancong dengan varian rasa yang kekinian, serta menciptakan usaha yang selalu dikenal masyarakat dan menjadi tempat yang diandalkan masyarakat. Sedangkan misi dari perusahaan kami yang pertama adalah meningkatkan kualitas dalam pelayanan terhadap konsumen, lalu berorientasi pada kepuasan konsumen, lalu membangun lapangan pekerjaan, lalu selanjutnya mengembangkan usaha yang inovatif dengan lokasi yang strategis. Selanjutnya adalah menjaga loyalitas dan kekompakan antar pekerja. Lalu yang terakhir berinovasi serta kreatif dalam mengembangkan produk serta pelayanan tanpa mengurangi kualitas. Lalu bentuk organisasi dari perusahaan kami adalah CV, yaitu Persekutuan Komanditer, yaitu sebuah badan usaha persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau lebih yang mempercayakan asetnya untuk dikelola oleh perusahaan yang secara bersama-sama untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Lalu terdapat struktur organisasi dari perusahaan kami dengan pemilik usaha yaitu Rian Dainuri, bagian pemasaran Anggi Pramesti, bagian keuangan Siti Hanifah, bagian produksi adalah Dinda Wisya, dan karyawan yaitu ada Salsabila Evelyn, Adnan Beril, serta Dewita. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait aspek manajemen. Yang pertama adalah planning. Dalam aspek planning ini, Paus Bakery telah merencanakan untuk selalu update varian rasa terbaru sesuai dengan yang sedang viral di kalangan masyarakat. Paus Bakery juga merencanakan penjualan secara online agar semakin banyak pembeli. Selain itu, Paus Bakery juga berencana untuk aktif di sosial media seperti Instagram, TikTok, dan Twitter untuk mempromosikan produknya dan branding usaha Paus Bakery. Lalu selanjutnya terdapat aspek organizing, yaitu dalam aspek ini Paus Bakery membutuhkan beberapa tenaga kerja untuk membantu pengoperasian pengerjaan usaha. Oleh karena itu, Paus Bakery telah membentuk struktur organisasi yang sesuai dengan tugas atau job desk masing-masing pekerja. Lalu selanjutnya di staffing. Di dalam aspek staffing ini, Paus Bakery pada awalnya akan membuka lowongan kerja untuk 3 orang karyawan. Lalu apabila terdapat perkembangan dalam permintaan produk, Paus Bakery akan membuka lowongan kerja kembali. Paus Bakery mengadakan evaluasi kinerja setiap 3 bulan pada masa pekerjaan. Evaluasi tersebut mencakup pembahasan terkait permintaan produk, pendapatan, kinerja karyawan, lingkungan kerja, dan lain-lain yang bersangkutan dengan kinerja tenaga kerja Paus Bakery. Selain itu, setiap sebulan sekali Paus Bakery mengadakan acara makan malam bersama untuk mempererat relasi antar anggota. Paus Bakery juga merencanakan akan diadakan liburan bersama setiap 2 tahun sekali untuk memperkuat solidaritas serta kebersamaan antar anggota kerja. Lalu selanjutnya di aspek directing. Pada aspek ini, pemilik Paus Bakery selalu berusaha untuk menjaga koordinasi antara bawahannya dengan pemilik. Pemilik Paus Bakery berusaha untuk membuat komunikasi yang efektif antara atasan serta bawahan. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja karyawan di 3 bulan awal, para karyawan akan diberikan pelatihan terkait kinerja mereka di Paus Bakery. Pemilik juga menerapkan dan mengimplementasikan kepemimpinan, bimbingan, atau motivasi terhadap pekerja agar para pekerja bisa bekerja secara nyaman. Pemilik Paus Bakery juga membuat peraturan pekerjaan di Paus Bakery agar pekerjaan para karyawan terarah, terstruktur, dan tidak keluar dari kebijakan yang telah berlaku. Kita terdapat aspek controlling. Dalam aspek ini, pemilik Paus Bakery akan melakukan pengawasan dan pengecekan terkait kinerja para karyawan yang dilakukan melalui survei dalam bentuk kuesioner yang diisi oleh anggotanya setiap 6 bulan sekali.
Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui situasi internal serta feedback dari para anggota. Selain itu, pemilik Paus Bakery juga melakukan penilaian setiap anggota untuk mengetahui kemampuan serta usaha yang telah mereka lakukan selama setiap 6 bulan sekali. Untuk bagian kelima itu adalah aspek pengendalian dampak lingkungan. Pada aspek pengendalian dampak lingkungan ini merupakan pengolahan limbah-limbah yang berasal dari hasil produksi. Untuk yang pertama itu ada limbah padat. Limbah padat yang dihasilkan oleh Paus Bakery ini berupa kemasan bekas bahan baku produksi dan juga cangkang telur. Nah, untuk penanganannya itu disiapkan 2 jenis tempat sampah, yaitu sampah anorganik dan sampah organik, yang setiap bulannya akan diangkat oleh mobil petugas sampah dengan pengangkutan setiap 2 kali dalam seminggu. Untuk limbah cairnya itu dihasilkannya berasal dari air bekas cucian peralatan pembuatan pancong. Nah, air tersebut dibuang atau dialirkan ke saluran pembuangan di tempat cucian sehingga akan mengalir ke selokan dan tidak mengendap. Untuk limbah gasnya itu limbah gas yang dihasilkan dari pengolahan produk Paus Bakery ini berupa gas dari penguapan pemanggangan. Namun hal tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan hingga lingkungan sosial sekitar ya. Dan untuk limbah suaranya itu dihasilkan dari alat-alat pemanggangan. Namun hal tersebut juga tidak membuat kebisingan lingkungan sekitar karena kebisingannya hanya di dalam tempat produksi ya. Hal ini karena Paus Bakery telah memiliki bangunan yang tinggi dan tempat produksi berada pada ruangan yang luas dan kedap suara. Selanjutnya itu ada dampak biofisik. Nah, dampak biofisik ini meliputi dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, dampak positif yang dihasilkan oleh Paus Bakery ini yaitu memanfaatkan limbah padat, yaitu berupa cangkang telur dan kemasan yang berbahan kardus sebagai kerajinan tangan. Limbah padat tersebut dapat didaur ulang sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dan untuk dampak negatifnya ini berasal dari limbah padat yang berupa bekas kemasan bahan baku produk, yaitu kemasan plastik, karena kemasan plastik tidak dapat diuraikan ataupun didaur ulang sehingga memberikan dampak negatif kepada lingkungan sekitar. Tapi dampak negatif itu tidak signifikan, maksudnya tidak terlalu berbahaya ya, hanya dari kemasan plastik itu. Kalau untuk air cucian itu karena langsung dialirkan tidak mengendap ya, jadi langsung dibuang. Dan untuk selanjutnya itu ada dampak sosial budaya. Nah, dampak sosial budaya ini meliputi dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif yang diberikan kepada lingkungan itu antara lain membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu juga menjalin kerjasama antar sesama pelaku usaha, misalnya dengan distributor telur ayam untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi, dan juga terciptanya interaksi antara pegawai dengan konsumen sehingga dapat memperluas jaringan sosial antar masyarakat. Dan dampak negatifnya bisa dilihat dari adanya persaingan antara pelaku usaha atau toko kue lainnya. Karena tentunya bukan hanya toko kue Pancong Delicious ini saja yang ada di lingkungan sekitar, pastinya ada juga toko kue lainnya. Namun hal tersebut ini tidak boleh mengurangi rasa semangat dalam membangun dan menjalankan usaha, karena bisa ditangani dengan melakukan usaha yang jujur, menawarkan produk yang lebih inovatif, tetapi tetap menjaga kualitas produk dengan menggunakan bahan baku premium, meningkatkan pelayanan kepada konsumen, dan juga menghargai pelaku usaha lainnya. Dan untuk terakhir, pada bagian 5 ini ada penganggaran pengendalian dampak lingkungan. Nah, untuk penganggarannya ini dibagi menjadi 2 jenis biaya ya. Biayanya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama itu ada biaya inventaris untuk peralatan kebersihan di lingkungan usaha, di lingkungan produksi Paus Bakery, dengan totalnya itu ada 375
370.000. Dan yang kedua itu ada biaya kontribusi. Nah, biaya kontribusi ini merupakan biaya pengangkutan sampah per bulan oleh petugas kebersihan dengan biayanya 20.000. Dengan total semua penganggaran biaya ini ada Rp390.000. Yang keenam adalah aspek keuangan. Yang pertama, kebutuhan modal awal. Modal merupakan dana yang dibutuhkan dalam memulai sebuah bisnis. Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi dalam bisnis. Modal awal dalam bisnis Paus Bakery ini yaitu sebesar 60 juta rupiah dari pemilik, 30 juta rupiah dari pemilik modal dan 30 juta rupiah lagi dari para investor. Yang kedua, proyeksi neraca. Proyeksi neraca merupakan prediksi jumlah dan rincian yang akan dimiliki perusahaan beserta seluruh kewajiban pada suatu periode tertentu di masa mendatang. Di sini kita sesuai proposal yang ada, kita memiliki aktiva lancar sebesar Rp14.332.000 dan aktiva tetap Rp19.085.000. Yang kalau di total jumlah aktiva tersebut adalah Rp50.492.000. Yang ketiga, proyeksi laba rugi. Proyeksi laba rugi merupakan sebuah laporan keuangan. Laporan ini berisi informasi utama seputar neraca keuangan, arus kas, perubahan dalam modal, dan laba rugi itu sendiri. Dalam menghitung harga jual dan rugi laba, kami menggunakan perhitungan sederhana sehingga lebih mudah dipahami sebelum memulai usaha. Diperkirakan rata-rata setiap harinya, kami akan memproduksi 100 kue pancong. Dan kalau ditotal dalam sebulan, akan menghasilkan 3.000 kue pancong. Jadi perkiraan laba bersih yaitu sebesar Rp42.393.000. Yang keempat ada proyeksi arus kas. Di sini total arus kas dari aktivitas operasi yaitu Rp60 juta dikurangi kas untuk membayar sewa tempat, bahan baku usaha, iklan promosi, pengendalian dampak lingkungan, dan gaji karyawan, yaitu kalau di total saldo kas pada akhir bulan Rp37.063.000. Yang kelima ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan yang terdapat di laporan keuangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.